Bab 7, Rumput Giok Emas. Terima kasih Bu, ucap Wu Cheng. Kamu harus makan yang banyak. Kamu sangat kurus sekarang, balas Sialing. Melihat ini, Wu Jong hanya tersenyum masam. Kalau istrinya sudah dalam mode seperti ini, maka dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ia kemudian mengambil makan untuk dirinya sendiri. Melihat ini, Wu Cheng hanya bisa turut prihatin dengan ayahnya dalam hati. Selesai makan bersama, Wu Cheng dan keluarga ngobrol santai di ruang keluarga. Cheng-er, dari mana kamu mendapatkan cincin penyimpanan itu? Tanya Wu Jong pada anaknya diikuti oleh anggukan Sialing. Saya membelinya di kamar dagang pelangi ayah, Bu. Balas Wu Cheng. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu untuk membelinya? Ucap Sialing tak kalah penasaran. Cincin penyimpanan harganya cukup mahal, dan hanya para tetua klan yang mampu memilikinya. Apalagi di kota Liyuan yang kecil ini. Oh iya, saya hampir lupa. Ucap Wu Cheng menepuk jidatnya. Kemudian mengeluarkan 4 buah inti energi binatang buas level 5 dan daging binatang buas level 5 serta beberapa tanaman spiritual yang ia siapkan untuk ayah dan ibunya. Ada rumput perak, pakis emas dan teratai perak. Namun yang paling berharga yang dikeluarkan Wu Cheng yaitu rumput giok emas berumur 15 tahun. Wu Cheng menemukan rumput giok emas saat berlatih di dalam hutan. Rumput giok emas biasanya hanya didapat dalam pelelangan dan tentunya harganya sangat mahal. Wu Cheng memutuskan tidak menjualnya untuk diberikan kepada ayahnya karena pasti sangat membantu kultivasi ayahnya. Sekarang kultivasi Wu Jong berada pada ranah alam prajurit tingkat 3. Mungkin ayahnya bisa meningkat 1 tingkat jika menyerap rumput giok emas atau disuling menjadi pil agar khasiat tanamannya lebih baik dan dapat menghilangkan racun yang terdapat dalam tanaman juga. Rumput giok emas merupakan salah satu bahan dalam membuat pil bumi tingkat atas. Melihat barang-barang yang dikeluarkan Wu Cheng, Wu Jong dan istrinya hanya melongo melihat ini. Hewan buas tingkat 5, setara dengan kultivator alam pembentukan energi. Rumput giok emas biasanya dijaga oleh hewan buas level 5 atau 6. Sebenarnya Wu Cheng hampir saja celaka saat mengambil rumput giok emas itu karena dijaga oleh hewan buas level 6 puncak. Namun berkat kecerdasannya, ia berhasil mengecoh badak bercula petir level 6 puncak itu sehingga berhasil membawa pulang rumput giok emas. Ayah ibu, ini semua hasil panen Cheng-er pada perjalanan kali ini. Inti energi ini untuk membantu ayah ya dan ibu untuk berkultivasi, begitu juga dengan rumput spiritual. Dan untuk daging hewan buas, Cheng-er serahkan kepada ibu untuk dijadikan bahan makanan untuk keluarga kita. Wu Cheng mengutarakan pengarahannya. Wu Jong dan Sialing masih terpaku di kursinya menyaksikan semua itu. Mereka baru tersadar kembali setelah Wu Cheng mengutarakan pengaturannya. Sialing dan Wu Jong menghela nafas dalam hati setelah mendengar perkataan Wu Cheng. Sepertinya putraku menjadi lebih dewasa karena situasi. Batin mereka bersamaan. Selama ini Wu Cheng telah banyak menderita karena dipandang sebelah mata oleh klannya. Mungkin kalau bukan karena keberadaan ayah dan ibunya di klan, ia sudah diusir dari klannya atau dicelakai oleh anggota klannya sendiri. Namun ketika Wu Cheng pertama kali pergi dari rumah, ia masih memikirkan ayah dan ibunya. Bahkan ia juga memikirkan perkembangan kultivasi mereka berdua. Bagaimana mereka tidak sedih memikirkan ini? Wu Jong mengalami perasaan rumit kali ini. Ia memandang putranya ini dengan haru. Matanya mulai memerah. Cheng-er, selama ini ayah Belan bisa memberikan yang terbaik buat kamu. Bahkan ayah tidak bisa memberikan perlindungan sebagai seorang ayah ketika kamu dibully oleh anggota klanmu sendiri. Batin Wu Jong dalam hati. Cheng-er, bagaimana kamu mendapatkan semua ini? Lalu bagaimana kamu memperoleh daging hewan buas level 5 ini? Ucap Sialing. Wu Cheng kembali menggaruk kepalanya mendengar pertanyaan ibunya. Sepertinya kali ini ia harus berbohong lagi kepada orang tuanya. Sebenarnya guru Cheng-er membantu Cheng-er mendapatkan hewan buas ini ibu. Begitu juga saat mendapatkan rumput giok emas itu karena dijaga oleh badak bercula petir level 6 puncak. Baiklah. Tapi apakah kamu akan menyerahkan semua ini kepada ayah dan ibumu? Tanya Sialing kembali. Ia tahu kalau putranya ini tidak sepenuhnya berkata jujur kepada mereka. Namun ia tidak memaksanya. Selagi putranya ini masih baik-baik saja maka bukan masalah besar. Ya Bu, Cheng-er sudah menyimpan apa yang dibutuhkan oleh Cheng-er. Dan selebihnya sudah Cheng-er jual untuk membeli cincin penyimpanan ini. Balas Wu Cheng sembari menunjukkan cincin penyimpanan yang ia beli dari kamar dagang pelangi. Baiklah kalau begitu, terima kasih nak. Ibu, apakah masih perlu kata terima kasih untuk keluarga kita? Tentu saja tidak nak. Ibu hanya senang saja dengan hadiahmu ini. Balas Sialing sembari tersenyum lembut kepada putranya. Baiklah, ayah ibu, Cheng-er akan kembali ke kamar untuk kembali beristirahat. Iya, kamu kembali beristirahatlah nak. Sebelum Wu Cheng kembali ke kamar. Cheng-er,
Ketika kamu pergi lagi dari rumah, maka pastikan kamu pulang dengan baik-baik saja. Ucap Wujang yang diam dari tadi mengamati percakapan anak dan istrinya. Baik ayah. Cheng Er berjanji. Wu Yong hanya menanggapinya dengan anggukan ringan. Setelah kepergian Wu Chen, Xia Ling memandang suaminya dengan lembut. Ia paham apa yang dipikirkan oleh suaminya itu. Ia juga merasakan hal yang sama. Namun ia dapat mengontrol emosinya. Xia Ling menghampiri dan memeluk suaminya. Suami, putra kita sudah besar, tidak perlu merasa bersalah seperti itu. Cheng Er anak yang baik. Kita hanya perlu mendukungnya. Sepertinya begitu. Saya hanya merasa bersalah karena tidak bisa menjadi ayah yang dapat diandalkan oleh putra kita. Suami sudah berusaha menjadi ayah yang baik untuk anak kita. Namun putra kita saja yang kurang beruntung. Sepertinya Cheng Er juga sudah menemukan keberuntungannya kali ini. Saya tidak tahu apakah ini baik untuk putra kita atau tidak. Kita hanya bisa mendukungnya. Dan semoga saja orang-orang di alam atas tidak menemukan keberadaanku di sini. Aku takut akan membawa bencana untuk keluarga kita dan mungkin bahkan untuk alam ini. Ucap Xia Ling mulai terisak di pelukan suaminya. Tenanglah sayang. Semuanya akan baik-baik saja. Dan mereka tidak akan bisa menemukanmu di sini. Masih ada aku di sini. Kita akan selalu bersama apapun yang terjadi.